Astagfirullahaladzim. Oh Tuhan, semoga kami dalam lindungan Tuhan. Rentetan bencana alam terjadi di Indonesia pada awal tahun 2021. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, bencana juga membuat puluhan hingga ratusan ribu orang harus mengungsi. Beberapa di antaranya adalah longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, longsor dan banjirop di Manado, Sulawesi Utara, hingga banjir di Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi telah memberi instruksi kepada jajaran pemerintah untuk mengevakuasi warga dan memastikan penyaluran bantuan. Presiden Jokowi pun telah mengunjungi lokasi bencana di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Potensi bencana alam yang terjadi di tanah air dinilai cukup besar terjadi. Banyak faktor membuat potensi bencana alam ini terjadi, mulai dari geografis Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire hingga kerusakan alam yang bisa mengakibatkan bencana alam. Kesiapsiagaan bencana telah dilakukan pemerintah mulai pusat, provinsi hingga daerah. Bahkan lembaga kebencanaan dan para peneliti di Indonesia pun telah melakukan kajian. Namun tidak sedikit dari para peneliti ini yang kesulitan terhadap minimnya pendanaan pemerintah untuk mengkaji secara detail dampak dari bencana tersebut. Langkah-langkah antisipasi harus terus digalakkan agar jika pun terjadi bencana, bisa terhindar adanya korban jiwa. Indonesia sudah tidak asing lagi ya menghadapi berbagai bencana alam. Kita sebagai kepulauan yang berada di Ring of Fire atau cincin api dan juga di antara tiga lempeng tektonik tentu saja kerap mengalami berbagai macam fenomena alam seperti gempa bumi maupun gunung meletus. Nah, baru-baru ini saja kita mengawali tahun 2021 ini dengan berbagai macam bencana alam. Ada tanah longsor di Sumedang, ada gempa bumi di Sulawesi Barat, dan ada banjir di Kalimantan Selatan, dan ada gunung meletus. Nah, hal ini tentu saja harus terus-menerus kita waspadai, harus terus-menerus kita mitigasi, karena katanya juga semakin ada climate change atau perubahan iklim ya, cuaca ekstrim itu akan semakin sering kita alami. Jadi kali ini kita harus mengingat kembali apa saja yang harus kita waspadai khususnya untuk tahun 2021 ini, dan bagaimana kita semua, pemerintah dan juga masyarakat ya, menghadapi dan juga memitigasi berbagai bencana alam yang ada di hadapan kita. Saya sudah ditemani oleh Ketua BMKG dan berada di kantor ya BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ada Bu Dwi Korita Karnawati. Ada. Halo Mbak Rita, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Assalamualaikum ya? Mbak Desi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Itu penting sekarang, kita harus jaga jarak. Apalagi Mbak Rita ini harus istilahnya selalu melihat dan mengingatkan kita itu berbagai macam bencana alam yang mungkin kita alami. Nah, tahun 2021 ini kalau tidak salah kan ada berbagai macam, kita sudah mengalaminya ya, dampak dari cuaca ekstrim ini, bencana alam ini, tapi katanya ada hal-hal yang harus lebih diwaspadai khusus untuk tahun 2021 ini. Katanya ada 6 fenomena yang harus kita perhatikan, Mbak Rita. Apa-apa saja itu? Iya, betul sekali Mbak Desi, bahwa tahun 2021 ini sebetulnya kami memprediksinya mulai Agustus 2020 tentang 6 fenomena tersebut. Diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Januari Februari. Berarti ya inilah ya saat inilah bagian dari dampak ya fenomena betul. itu. Nah, fenomena itu yang pertama adalah fenomena global, fenomena iklim global yang kita kenal sebagai nama La Nina.
itu akibat anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang lebih dingin daripada suhu muka air laut di perairan Indonesia dan mengakibatkan perbedaan tekanan dan terjadilah aliran massa udara basah yang mengakibatkan penambahan uap-uap air ke wilayah Indonesia karena membawa uap air dari Samudra Pasifik. Itu yang fenomena global. Dan saat itu Dan kami ini dalam bentuk apa nanti yang kita rasakan? hujannya Hujannya lebih ekstrim. deras lagi. Ya, Ekstrim. karena uap air itu menambah peningkatan pembentukan awan dan saat itu akhir September kami memprediksi peningkatan curah hujan dapat mencapai 40% 40%. dari normalnya, terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur serta Utara. Nah, itu baru satu fenomena. Sorry, ini dari La Niña ini bulan apa saja yang harus kita waspadai? Ya, La Niña ini mulai aktif kami menyampaikan di bulan Oktober tahun lalu ya. tahun lalu, kemudian diprediksi puncaknya itu Desember dan Januari. Nah, dan akan masih normal, jadi levelnya itu moderate, La Nina moderate. Nah, itu sampai sekitar Januari, kemudian mulai melemah Februari Maret dan akhirnya diprediksi akhir April itu mendekati normal. Iya. Jadi Nah, masih ada jadi beberapa masih bulan ada lagi beberapa ya. bulan sampai April lah paling tidak. Kalau ada perkembangan kami akan terus memonitor Update, dan segera mengupdate. Kemudian fenomena yang kedua itu adalah fenomena monsun Asia, yaitu yang mengakibatkan musim hujan di Indonesia karena adanya angin monsun dari arah benua Asia sebelum masuk ke wilayah Indonesia itu membelok di Samudra Pasifik sehingga membawa uap-uap air yang itu memberikan tambahan pasokan pembentukan uap air atau awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Dan waktu itu kami memprediksi puncaknya di bulan Januari Februari. Jadi berbarengan dengan La Niña. Itulah yang membuat kami khawatir. Kenapa mengingatkan La Nina aja mengakibatkan 40% peningkatan curah hujan. Nah, ini monsun Asia ini kan juga menambah hujan juga kan ya. Nah, kemudian ada lagi fenomena yang datangnya dari Samudra Hindia, yaitu Maiden Julian Oscillation adalah fenomena gelombang atmosfer yang merupakan pergerakan klaster awan yang dalam skala besar. Jadi bayangkan gerombolan klaster awan besar bergerak berarak-arakan dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Samudra Hindia tepatnya di sebelah timur Afrika, menuju Samudra Pasifik melintasi kepulauan Indonesia, masuk dari arah barat. Nah, ini puncaknya jatuh pada jangan-jangan bulan Januari dan ini juga Februari juga. Iya, Januari Februari ini masih tapi begini, kalau MGO ini agak beda. Kalau La Niña itu kan sampai 6 bulan dari mana? Oktober sampai April ya, berbulan-bulan. MGO ini ada siklus. Dia berlangsungnya kurang lebih hanya 1 minggu sampai 10 hari gitu. Tetapi setiap 30 sampai 60 hari itu datang lagi. Itu penyebabnya apa persisnya? Karena perbedaan tekanan udara tadi atau perbedaan suhu muka air laut yang ada di Samudra Hindia terhadap perairan Indonesia. Kalau La Niña kan juga perbedaan suhu muka air laut tadi dan mengakibatkan perbedaan tekanan dan mengakibatkan adanya pergerakan itu. Nah, yang kami khawatirkan kejadian puncak itu overlap bersamaan. Berbarengan. Kalau monsun ini sampai kapan kira-kira? Kalau monsun ini ya sampai April lah. Ini karena musim hujan ya. Jadi kan bareng sama La Niña. Jadi bedanya tahun lalu hanya monsun aja, nggak ada La Niñanya. Nah, kemudian yang keempat juga ini adanya pertemuan, karena ini kita di Katulistiwa, kemudian ada angin dari Asia menuju ke Katulistiwa dan ini juga ada angin dari arah Australia. Jadi ada pertemuan angin di sepanjang Katulistiwa ini.
tepatnya saat ini berada di atas utara Jawa sampai Nusa Tenggara. Jadi di sekitar Jawa sampai Nusa Tenggara. Dua angin yang regional ini bertemu. Nah, pertemuan ini mengakibatkan terjadi perlambatan. Kecepatan angin menjadi melemah, kemudian mengakibatkan penguapan semakin meningkat dan terbentuknya awan-awan hujan lagi. Nah, ini juga berlangsung beberapa waktu ya, tapi tidak sepanjang La Nina dan angin monsun ya. Itu terjadi, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adanya suhu udara di perairan Indonesia ini sudah semakin hangat. Ini berkaitan dengan global warming kan? Ya, seperti itu. Nah, dan data terakhir menunjukkan suhunya sudah mencapai 29 derajat Celcius lebih dan kemungkinan masih akan meningkat. Dan ini normalnya seharusnya idealnya 26 kan? 26, jadi 3 derajat lebih tinggi. Nah, ini kan sesuatu yang kalau namanya suhu 3 derajat aja udah itu kan. Nah, dan ini mengakibatkan pembentukan awan-awan hujan juga semakin intensif ya. Bersamaan ada monsun, ada La Nina, ada MGO ini terus. Dan kondisinya kan lembab ini, jadi dan awan-awan terbentuk intensif. Dan yang terakhir adalah kondisi setempat. Jadi kondisi setempat di lokasi ada kondisi topografi tersebut. Kondisi topografi ini kan ada interaksi antara angin-angin tadi dengan topografi setempat. Namun sebetulnya kami masih mengidentifikasi potensi terbentuknya sirkulasi siklonik. Jadi karena perbedaan tekanan udara di beberapa wilayah di perairan Samudra Hindia, ini akan seperti saat ini terjadi sirkulasi siklonik. Nah, ini akan membuat semacam pusaran begitu di atas samudra, dan ini bisa berdampak secara tidak langsung mengakibatkan gelombang tinggi. Jadi saat ini kan gelombangnya sedang tinggi dan juga mengakibatkan peningkatan curah hujan juga. Nah, jadi cukup banyak. Sebetulnya masih ada satu potensi yang sifatnya insidental. Yang kami khawatirkan adalah masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet, yang sebetulnya sedang masuk tapi ini agak melemah. Nanti beberapa waktu lagi bisa menguat lagi, mengakibatkan peningkatan curah hujan juga. Jadi pada intinya ini betul-betul perfect storm ya untuk segala macam fenomena, dan kita menjadi pusatnya lah di situ. Anomali yang di semester kedua tahun 2021 belum terlihat, tapi yang perlu diwaspadai justru ini transisi antara musim hujan dengan musim kemarau. Nah, ini ada hal yang menarik, Mbak Rita, sudah diberikan peringatan ya sejak bulan Agustus yang lalu, dan kini sekarang kita rasakan dampaknya, dan kita juga melihat adanya banjir ya di Kalimantan Selatan dan juga ya di Jawa saja dan di Jakarta saja hujannya kan lumayan cukup deras. Nah, Indonesia sebagai bukan saja negara kepulauan tapi kan populasi kita kan sangat tinggi dan juga di tempat-tempat yang rawan lah, belum lagi deforestation atau kita kehilangan banyak sekali pohon dan rusak ke hutan yang rusak dan lain sebagainya. Ini kira-kira selama ini apa langkah-langkah yang Mbak Rita merasa sudah diambil oleh baik pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat, dan khususnya kita-kita ini yang berada di yang terkait dengan peringatan ini ya tentang kondisi ekstrim ini, sebetulnya waktu kami melaporkan ke Presiden langsung dilakukan sidang kabinet. Jadi Bapak Presiden meresponnya sangat cepat dan menggerakkan jajaran kementerian untuk berkoordinasi, dan saat itu kami menyelenggarakan Rakornas, tidak hanya dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan pemerintah-pemerintah daerah.
Maksudnya menginformasikan potensi yang dapat meningkatkan curah hujan di tahun 2021 di awal tahun ini, Januari sampai Maret, diprediksi total peningkatan bisa mencapai 40 sampai 80%. Kalau tadi 40% kan hanya ini La Nina. double lagi. Ini kan gabungan. Ini bisa dikatakan bencana hidrometeorologi gitu. Meteorologis, Kita sudah iya. masuk dalam tahap Tahap itu di bencana dalam- yang, nah ini kita sudah bisa memitigasinya dengan baik menurut Mbak Rita. Sudah memiliki tools atau perangkat untuk menyiapkan diri. Nah, ini ada beberapa hal ya. Kalau dari segi koordinasi, saya melihat ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena baik PUPR, kemudian pemerintah provinsi ya, misalnya DKI, dan juga pihak-pihak terkait, ini sudah duduk dan saling berunding. Ini yang menyiapkan pengerukan danau-danau, waduk-waduk, PUPR, siap itu ya. Pak Dirjennya udah Supaya nggak banjir ya. ya. Terus bahkan kadang-kadang juga menelpon, Ibu ini bagaimana ini peluangnya. Terus siapkan pompa-pompa sebelum ini. Kemudian juga Pak Gubernur itu juga menyiapkan beberapa hal-hal itu yang harus disiapkan kalau air itu sampai melampaui batas tadi. Itu dari segi infrastruktur ya. Dan untuk misalnya ya kemungkinan tanah longsor kan kita sudah lihat di itu. Sumedang. Nah, ini kan penting sekali kan. Ini bencana alam tapi kan sebenarnya bisa dimitigasi kalau Betul. manusianya Iya. beradaptasi kan. Betul. Nah, ini yang masih menurut saya perlu ditingkatkan seperti longsor. Longsor itu kan beda dengan banjir. Kalau banjir di ibu kota itu langsung ada PU, ada gubernur dan sebagainya. Tapi kalau longsor itu di rural area dan tempatnya itu di tempat-tempat yang pelosok. Ya. Nah, Dan ini biasanya yang masih ada pemukiman di bawah. ada pemukiman di bawah dan itu jumlah yang rawan seperti itu banyak tapi tidak mengumpul, scattered, tersebar-sebar. Nah, ini yang masih belum. Harus ada penanganannya dan antisipasi karena kasihan Iya. juga kan warga seperti kita Iya, lihat iya, di Sumedang kan ini tiba-tiba karena iya. longsor Betul. Nah, ini alam yang disalahkan tapi sebenarnya kan bisa juga, dimitigasi. ya, terutama di lokasi yang lahannya sudah terbuka, lahannya terpotong-potong. Nah, ini yang masih faktanya masih tidak mudah. Meskipun kami sudah juga dengan Ibu Bupatinya, dengan wali kotanya itu melakukan sidak di lokasi juga ya. Maksudnya nggak hanya ngomong ini, tapi juga ada di sana, berdiri di sana ini. Nah, ini diharapkan kan bisa ada gerakan ini. Saya juga tidak Antisipatif lah, jadi istilahnya jangan menunggu ada bencana dulu baru bergerak, tapi mengantisipasi ini loh. Kita pada bulan ini sampai bulan sekian sampai bulan sekian akan ada ini, jadi ini yang harus dilakukan. Gitu. Selama ini tidak kalau demikian antisipasi, ya? kalau saya lihat di lapangan, seperti pemerintah daerah di Jawa Barat, misalnya yang saya lihat di lapangan, itu sudah siap. Tetapi persoalannya itu tidak cukup hanya dengan kesiapan antisipasi, karena itu kan akumulasi proses yang panjang, lingkungannya kan sudah berubah. Nah, jadi penanganannya itu yes, antisipasi benar, tetapi juga pemulihannya itu kan nggak bisa hanya beberapa hari atau beberapa bulan gitu. Nah, jadi pemulihan dihijaukan kembali. Waktu itu kami menanam bersama pohon di tempat yang rawan longsor dengan bupati dan wali kota, tapi kan nggak seketika tumbuh jadi pohon ini. Jadi time untuk membuat ini lingkungan benar-benar siap itu terlalu lama dibandingkan kecepatan datangnya bencana. Iya, jadi sebenarnya kita kan harus paham bahwa ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kita selalu menghadapi karena ya posisi kita tadi ya, apalagi yang La Nina, monsun ini kan pasti akan terus ada setiap tahun dan ini juga bagian dari dampak dari perubahan iklim. Betul. Ya. Nah, sebelum kita ke sana, ini dari puncaknya bulan Januari, Februari, kita sekarang sudah memasuki bulan Februari, nanti bulan April ke depan lebih normal lagi, tapi apa lagi yang harus kita waspadai karena biasanya sudah masuk cuaca kering ya. Biasanya ini kemarau. Ada kemarau. Iya. Ini seperti apa tahun ini? Nah, untuk saat ini kami belum melihat
adanya anomali. Tapi biasanya untuk melihat anomali itu perlu monitoring secara continuous paling tidak 60 hari. Nah, ini kami baru masuk 30 hari ya. Ini kami masih memonitor terus, tetapi untuk sementara anomali yang di semester kedua tahun 2021 belum terlihat. Tapi yang perlu diwaspadai justru ini transisi antara musim hujan dengan musim kemarau itu sering terjadi angin kencang, puting beliung yang juga menimbulkan cukup korban seperti itu, dan juga ini kebakaran lahan dan hutan. Nah, itu yang biasanya. harus Ini jadi juga, ganti lagi. musiman ya, karena biasanya cara-cara membuka lahan masih ada yang membakar dan lain sebagainya. Ya, itu yang perlu diantisipasi. Dan bahkan di musim hujan ini, Februari ini potensi karhutla juga, meskipun curah hujan sampai sekian sampai 500 mm, tetapi ada wilayah seperti di Riau dan di Sumatera Utara ya, itu justru di bulan Februari ini akan mengalami kemarau yang pertama. Jadi kemaraunya mengalami 2 kali dan diwarnai dengan biasanya ada karhutla juga. Iya. Nah, Nah, ini juga harus diantisipasi. Harus bukan antisipasi saja, mitigasi dan harus merupakan bagian dari kebijakan ya. Tapi khusus untuk misalnya transportasi atau para nelayan, penerbangan dan lain sebagainya, seberapa ini harus di... Nah, betul sekali. Jadi dengan kondisi cuaca ekstrim atau di puncak musim hujan Januari Februari ini, pembentukan awan-awan cumulonimbus. Itu tadi kan proses penguapan sangat intensif sehingga sering terbentuk tumpukan awan-awan yang seperti bunga kol tebal membumbung tinggi. Hitam dan cukup menakutkan. Nah, itu yang membahayakan penerbangan. Jadi kami selalu menginformasikan melalui mekanisme rutin. Ada data sharing juga kan untuk Iya, jadi otomatis airline atau pilot itu sebelum terbang harus download data dari BMKG beberapa jam sebelumnya, karena kami memprediksi 6 jam sebelumnya tentang jalur penerbangan. Jadi misalnya pilotnya mau terbang dari Soekarno-Hatta ke Semarang ya, itu jalurnya sudah diketahui, di sepanjang jalur itu awan-awan itu ada di mana saja. Nah, itu harus di-download. Kemudian BMKG melakukan monitoring real time untuk take off dan landing. Nah, ini melalui ATC atau Tower Pengatur Lalu Lintas Penerbangan, informasi kami sampaikan dan diteruskan ke pilot. Iya, ini Jadi sangat itu penting. ada Apalagi Indonesia risiko. kita sering sekali ya kejadian ini pesawat kecelakaan dan baru-baru saja kan kita mengalaminya. Jadi ini semua selama ini Mbak Rita ya, data khusus dari BMKG, warning dan lain sebagainya. Ini berapa persen kira-kira atau seberapa puas lah Mbak Rita? Ini kan sudah dikasih tahu ini. Ini gimana caranya supaya bukan saja pemerintah ya, tapi masyarakat juga. Kita early warning system bagi kita semua ini. Itu sudah berjalan dengan baik. Justru yang paling baik itu warning system untuk penerbangan. Kepatuhannya sangat tinggi kalau untuk penerbangan. Nah, kemudian baru ini untuk masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini ya mungkin separuh lah. Ya, kalau nelayan kan mereka paling sering melaut, apalagi nelayan sudah mulai, karena kami melakukan sekolah lapang cuaca nelayan sejak beberapa tahun terakhir ini dalam rangka meliterasi pentingnya keselamatan berlayar, selain menangkap ikan tapi tahu zona-zona yang aman, tahu kapan harus berhenti, kapan harus berangkat. Itu sudah lumayan lah kalau untuk nelayan ya, sudah mulai pergerakan kewaspadaan. Mulai paham ya. Iya, mulai paham itu. Kalau misalnya ini kan kita tsunami kan, saya lihat kan sudah mulai ada lah istilahnya.
tempat-tempat untuk Iya. evakuasi di mana dan lain, khususnya kan di pesisir pantai. Tapi ini betul-betul sudah bagian dari, kita kan bencana alam ini harusnya bagian dari DNA kita ya. Iya, iya, Ini iya, sudah iya. masuk Jadi belum, secara, tapi yang untuk seperti itu yang masih kami harus berusaha keras. Kalau misalnya ini kan kita Masyarakat. tsunami kan, saya lihat kan sudah mulai ada lah Iya, istilahnya iya. tempat-tempat untuk Iya. evakuasi di mana dan lain, khususnya kan di pesisir pantai. Tapi ini betul-betul sudah bagian dari, kita kan bencana alam ini harusnya bagian dari DNA kita ya. Iya, iya, Ini iya, sudah iya. masuk Jadi belum, secara, tapi yang untuk seperti itu yang masih kami harus berusaha keras. Belum sepenuhnya berhasil seperti itu. Perubahan iklim, climate change, global warming ya, pemanasan global. Ini katanya akan semakin memicu berbagai macam bentuk cuaca ekstrim. Mungkin bisa dijelaskan, kita sudah masuk kan dalam fenomena perubahan Betul. iklim ini, Mbak Rita? Betul sekali. Contoh yang paling mudah terjadinya El Nino dan La Nina. Itu kami memiliki data sejak tahun 1950 ya, beberapa kali terulang kejadian itu. Di masa lalu itu 5 tahunan sampai 7 tahun ya. Tetapi 30 tahun terakhir ini perulangan terjadinya La Nina atau El Nino ini 2 tahun ini sudah terjadi. Jadi jauh lebih pendek ya? Semakin pendek. Dan intensitas curah hujannya atau kekeringannya itu juga semakin meningkat. Contohnya curah hujan tertinggi yang kami catat tahun lalu 377 mm. Sebelumnya hanya sekitar 130-an mm. Jadi kan ada lompatan intensitas dan semakin memendeknya periode ulang kejadian fenomena anomali global itu. Dan ini tadi sudah disebut oleh Mbak Rita, suhu ya, permukaan Suhu laut yang permukaan laut biasanya semakin, 26 iya. sekarang sudah Betul. 29. Iya. Dan ini perubahan beberapa derajat saja kan bisa Sudah, membawa berdampak dampak yang itu. luar biasa kan. Ya, jadi selain curah hujan juga suhu udara itu sangat kita rasakan dan tentunya kualitas udara. Kandungan ini gas rumah kaca kami catat terakhir itu tahun 2019 408 ppm. Ini di ambiennya, kami ukur di Koto Tabang Global Atmospheric Watch BMKG yang ada di sana. Nah, baseline-nya itu hanya 372 ppm. Jadi ini sudah jauh di atas ya. Tahun 2004. Jadi berapa tahun ini? Kita 16 tahun ya. Jadi sudah 15 tahunan. 15 tahun. Kenaikannya sekian Luar ratus. biasa. Itu. Dan ini karena global warming ini atau perubahan pemanasan global ini kan karena ada konsentrasi gas rumah Karena kaca itu yang tadi, semakin meningkat. iya. Nah ini kan sudah sains ilmu mengatakan ya, ilmiah ini sumbernya itu adalah kegiatan manusia. Betul sekali. Nah, Dan kita hilangnya kehijauan pohon-pohon, iya, hutan. dan sementara itu gitu. pohon-pohon kita tebangi terus Iya, karena Indonesia iya. salah satu penyumbang ya gas rumah kaca terbesar, khususnya dari deforestasi dan Iya. juga pembakaran gambut biasanya dan Betul, perubahan betul. lahan dan lain sebagainya. Mbak Rita mungkin harus diingatkan terus-menerus kan ini dalam kebijakan kita ya untuk mengelola dan menata lingkungan. Ini bagaimana? Ada perbaikan sejak kita menandatangani Paris Agreement tahun 2014? Yang jelas yang kami tahu untuk penataan lahan gambut ini kan terus adanya Perpres Badan Restorasi Gambut. Nah, kebetulan kami juga beberapa kali bersama-sama melakukan kegiatan di Badan Restorasi Gambut ini, nampaknya juga melakukan banyak kajian-kajian dan pengukuran-pengukuran dan juga kegiatan dengan masyarakat setempat. Tapi itu sudah mengurangi jumlah. Nah, itu ini kan yang pengukurannya, yang mengukur. belum kelihatan soalnya Nah, hasilnya. karena baru 5 tahun, kayaknya harus masif kan.
memang maksud saya upaya tersistem itu mulai ada, namun kan perlu lebih dahsyat lagi. Iya, dan itu. konversi lahan kan kita misalnya deforestasi atau pembalakan hutan dan lain sebagainya juga kita lebih intensif misalnya kelapa sawit kita itu diutamakan. Ini kan sebenarnya kan semua ada dampak negatifnya kan terhadap kualitas dari lingkungan maupun udara yang kita Iya, keluarkan kan. iya, iya. Dan memang terutama yang itu karhutla ini kami lihat penangkapan-penangkapan terhadap yang melanggar-melanggar itu nampaknya ada kecenderungan semakin gencar ya, semakin banyak yang tertangkap perusahaan-perusahaan yang Yang melakukan nakal hal lah. itu. Nah, namun mungkin kalau saya melihat apa juga diskusi yang pernah kami ikuti, kemungkinan juga mengimbas ke masyarakat sekitar yang jadi Iya. ikut terbawa kan. Kita istirahat sebentar, tapi kita perlu ingat ya bahwa kita bagian dari Ring of Fire ini, daerah ini paling rawan terhadap gempa bumi Betul, betul. dan juga gunung meletus dan tentu saja tsunami yang sering berbarengan dengan itu, dan tadi juga disebut bahwa ya keseimbangan yang hilang di alam itu justru menimbulkan banyak penyakit. Nah, salah satu yang kita rasakan sekarang dan masih sangat rasakan, makanya kita selalu harus hati-hati lah COVID-19, itu karena ada perubahan lah istilahnya bagaimana kita hidup berbarengan dengan alam dan lingkungan kita. Mungkin Mbak Rita katanya ada ini ruang gempa ini paling favorit saya. Kita bisa sana supaya mengingatkan kembali ya, waspada dan bagaimana. Nanti kami ajak ke sana. Baik. Iya, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kalau yang kejadian di Selat Sunda itu memang tidak didesain untuk termonitor di sini. Karena Selat Sunda itu bukan karena gempa bumi. Nah, bukan kelemahan ya. Yang harus kita tingkatkan di sini, sistem monitoring ini berbasis gempa bumi karena 90% kejadian tsunami karena gempa bumi. Nah, yang BMKG tidak memberi peringatan dini karena memang tidak ada gempa bumi. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya saat ini berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditemani oleh Ketua BMKG sendiri, Dwi Korita Karnawati, dan kita membicarakan mengenai bagaimana kita harus bersikap dan mewaspadai berbagai bencana alam yang akhir-akhir ini kita alami, termasuk ya pengalaman kita di tengah cuaca ekstrim. Saat ini saya dan Mbak Rita berada di Master Control khusus untuk gempa ya. Ini ruangan seismic Master Control. Dan kita lihat Indonesian Tsunami Early Warning System Indonesian dan Pusat Gempa Nasional. Pusat Gempa Nasional. Dan ini semua real time kan ya Mbak Rita? Real time. Jadi ya. kalau kita lihat di belakang ini sensor segitiga itu sensor gempa bumi atau seismograf yang terpasang seluruh wilayah Indonesia menghadang zona megatrust serta mengepung patahan-patahan aktif yang malang melintang di Indonesia, dan itu merupakan bagian dari Internet of Things. Setiap ada getaran gempa, sinyal-sinyalnya langsung tertangkap, sensornya tertangkap, dikirim melalui satelit, masuk ke superkomputer yang ada di sini, kemudian diproses datanya. Dalam waktu 2 menit kita segera mengetahui posisi gempa ada di mana, pusat gempanya, kedalaman berapa, berpotensi tsunami atau tidak, termasuk magnitudo atau kekuatannya berapa, dan secara otomatis dihitung dengan superkomputer, dengan pemodelan matematis untuk mengetahui berpotensi tsunami atau tidak. Iya, dalam waktu 2 menit? Dalam waktu 2 menit kita mengetahui posisinya ada di mana. Kemudian untuk mengetahui terjadi tsunami atau tidak, itu total dalam waktu 4 menit. Dalam waktu 4 menit ya. Langsung di blast
masuk ke ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masuk informasinya ya, potensi tsunami atau informasi gempa bumi itu masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ke TNI dan ke media tentu saja. Ya, ke untuk media itu di-blast, otomatis akan memberikan breaking news. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, saya lihat ada yang merah itu kelap-kelip ini artinya apa, Mbak Rita? Nah, yang merah itu artinya dia aktif, itu ada menangkap sinyal-sinyal seperti itu. Ini tadi sepertinya 21 menit yang lalu baru ada gempa bumi ya, ini terjadi. Jadi biasanya kan sinyal-sinyalnya itu masih berproses. Nah, ini gunung api dan lain sebagainya bisa terdeteksi di sini atau tempatnya beda? Tempatnya beda. Kalau gunung api di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana. Kecuali kalau ada gempa yang berkaitan kalau dengan gempa ini. di sini, gunung api di tempat yang berbeda. Namun kami memperoleh data masuk dari Gunung Krakatau. Ada di sini bisa masuk juga. Iya, dan ini semua kita pasti kerjasama dengan internasional dong, karena ini kan merupakan ini dari satelit ya. Ini bagaimana kerjasamanya dan juga Indonesia ini seperti apa kita kolaborasinya? Nah, kita melihat ada bendera 28 negara. Ini bendera dari 28 negara adalah negara-negara di sepanjang pantai Samudra Hindia. Itu adalah negara-negara yang menjadi tanggung jawab kita Indonesia untuk memonitor dan memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kebetulan chair dari 28 negara itu adalah Indonesia. Kebetulan saya menjadi chairnya sebagai koordinasi untuk sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh pantai Samudra Hindia. Itu chairnya ada di sini, sehingga kita harus dalam waktu tertentu tidak boleh lebih dari 10 menit harus menyebarluaskan informasi. Tapi data ini dimiliki bersama oleh negara-negara yang bergabung ini atau ada proprietary data? Ada share, share, karena untuk menghitung gempa di Indonesia kita juga perlu sensor-sensor data gempa di negara sekitar. Jadi kita ada pertemuan secara rutin ataupun ini otomatis itu misalnya ada yang sensor di Papua, ada di Australia, ada yang di Thailand, ada yang di Malaysia dan seterusnya. Dan sensor ini apalagi kan kita ketahui ya, katanya kita ada punya sensor tsunami, totonya hilang, jadi early warning systemnya suka nggak jalan dan lain. Itu sensor-sensor itu semua masih ada, masih jalan, masih reliable, Mbak Rita, dan masih kita bisa andalkan. Betul, itu jadi begini, sensor tsunami sebetulnya Indonesia maksudnya yang kayak buoy ya. Iya, yang katanya suka hilang. Nah, itu sebetulnya tidak masuk ke sini. Jadi buoy-buoy itu adalah eksperimen yang dilakukan oleh BPPT saat itu. Kalau eksperimen itu berhasil kan harus diuji coba ini selama berapa tahun baru akan dimasukkan di sini. Tetapi belum selesai sudah nggak ada. Jadi tidak pernah masuk ke sini. Jadi sensor apa yang kita miliki di sini yang kita gunakan? Indonesia tidak pernah menggunakan buoy. Yang digunakan adalah sensor gempa bumi karena logika berpikirnya tsunami sebagian besar 90% lebih dibangkitkan oleh gempa bumi. Jadi untuk peringatan dini kejadian gempa itu menjadi sistem untuk menghitung apakah gempanya itu menimbulkan tsunami. Nah itu akurat itu dalam akurasinya 90%. Jadi dalam waktu kurang dari 5 menit informasi itu harus sudah sampai ke BPBD dan BPBD kalau memang itu bahaya harus mencet sirine, BPBD pencet sirine dan sampai ke masyarakat. Jadi yang perlu disampaikan sistem peringatan dini ini berbasis mathematics, bukan berbasis buoy. Kalau buoy itu menjadi late warning system karena buoy-nya udah ketabrak tsunami, dia baru kasih peringatan dini. Jadi kita tidak bisa menggunakan. Ya. Jadi itu buoy hilang tidak berpengaruh terhadap sistem peringatan dini karena berbasis mathematics. Jadi bisa saja memprediksi ada tsunami
tetapi tsunami-nya nggak terjadi karena prediksi itu hitungan matematis. Tapi saya ingat waktu itu yang pernah katanya dari BMKG tidak ada potensi tsunami, tapi ternyata ada potensi tsunami. Jadi bisa ada miss-missnya juga ya, Mbak Rita. Itu Atau lebih maksudnya, ke jadi mungkin perlu kami sampaikan, kalau yang kejadian di Selat Sunda itu memang tidak didesain untuk termonitor di sini. Karena Selat Sunda itu bukan karena gempa bumi. Nah, bukan kelemahan ya, yang harus kita tingkatkan di sini sistem monitoring ini berbasis gempa bumi karena 90% kejadian tsunami karena gempa bumi. Nah, yang BMKG tidak memberi peringatan dini karena memang tidak ada gempa bumi, karena erupsi gunung api. Nah, itu monitoringnya nggak di sini. Nah, ini yang makanya kami minta data. ya, nah itu Sejak bisa jadi peristiwa- ada delay kan dalam melakukan permintaan itu atau bagaimana? Sistemnya dibuat otomatis. Setelah kejadian itu kan kita baru menyadari ini harusnya ada data dari gunung api. Makanya data gunung api sekarang Ya, masuk ke sini. Sekarang harus diintegrate ini karena ini semua kan ada kaitannya. Ya. Nah, jadi yang kita catat, kita lihat berbasis data, mulai tahun ini terjadi juga peningkatan aktivitas kegempaan. Jadi selama bulan Januari itu sudah tercatat 560 kali lebih kejadian gempa-gempa. Di bulan Januari hanya 2 hari yang tidak terjadi gempa. Itu. Jadi setiap hari. Setiap hari kecuali 2 hari itu. Nah ini ngomong-ngomong mengenai Selat Sunda yang mega thrust ini kan katanya kita sudah waktunya untuk ada inilah kita kan ada 3 lempeng tektonik dan juga ya suatu saat bisa saja terjadi tsunami. Betul. Dan mega thrusting itu bisa diprediksi dan kalau memang iya itu bagaimana situasinya? Jadi sebetulnya gempa bumi zonanya bisa diprediksi. Tapi kapan Tetapi dan kapannya tidak bisa. Nah, oleh karena itu sistem yang ada di sini itu dibangun karena tsunami akibat gempa bumi megatrust yang ada di Aceh waktu itu di sebelah barat Aceh. Jadi sistem ini dibangun karena itu sehingga sengaja sensor-sensor yang segitiga itu dipasang menghadang di depan megatrust agar kalau terjadi gempa di zona megatrust sinyal-sinyalnya itu segera tertangkap. Nah, ini ada gempa juga. Attention, new earthquake detected earthquake 7 minutes ago, Timor Sea, magnitude 5.8, depth 10 kilometers. Please check the interactive system and then send you some destination system as soon as possible. Thank you. bukan di Indonesia ini ya? Bukan di Indonesia. Oh jadi ini Ya. betul-betul real time. Nah biasanya kalau ini di Indonesia apa yang dilakukan Itu oleh petugas teman-teman di sini? di sini langsung seketika, meskipun di sini goyang, kita nggak boleh pergi. Kita nggak boleh pergi, kemudian juga maksudnya yang petugas di sini selama goyang sembunyi di bawah meja memakai helm sambil menunggu goyangan selesai. Makanya di sini ada helm-helm yang Iya, disediakan ini ya. untuk berlindung kalau ada goyangan gempa. Nah, selama berlindung itu yang bekerja artificial intelligence. Jadi menghitung secara otomatis dalam waktu 2 menit, biasanya 2 menit itu goyangan udah selesai. Nah, baru petugas keluar dan cek hasil perhitungan artificial intelligence itu, kemudian otomatis memodelkan apakah berpotensi tsunami atau tidak. Nah, jadi biasanya kalau kejadian ini pada sibuk Iya. ngecek itu. Karena ini paling penting ya, data Betul, informasi harus iya. segera keluar sehingga kita semua Betul. tahu apa yang harus dilakukan. Yang terakhir kita kan gempa di Sulawesi Barat kan ya, di Betul. Mamuju dan di Majene. Ini langsung ya keluar ininya sirennya dan Iya, jadi di sini biasanya agak jadi petugas sudah terbiasa, mereka langsung cek hitungan dari AI tadi, cek apakah perlu diverifikasi dan sebagainya, total itu 2 menit. Bahkan sekarang kami sudah membuat transparan
transparan, yaitu proses pengecekan itu bisa diikuti langsung, tidak harus datang ke sini. Masyarakat bisa melihat melalui YouTube atau melalui website. Jadi ada informasinya, gempa langsung diketahui di mana posisinya dan dihitung secara matematis kekuatannya berapa, apakah menimbulkan tsunami, itu masyarakat bisa lihat, ikuti itu terus. Ya. Proses yang terjadi di sini. Itu apa ini situsnya? WRS ya, WRS-NG. Ketik itu aja BMKG, itu nanti Dan akan itu keluar informasi iya. terakhir mengenai potensi tsunami dan lain Gempa sebagainya. dulu baru potensi tsunami-nya. Nah, Mbak Rita, ini tahun 2021 kita kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita dalam cuaca ekstrim hidrometeorologi ya, paling nggak sampai bulan April, dan setelah itu mulai lebih normal atau masuk ke musim kemarau, musim panas. Nah, kalau dari memang gempa tidak bisa diprediksi kapannya, tapi yang harus kita kira-kira waspadai dari segi gempa dan lain sebagainya untuk tahun ini. Karena kita lihat kan juga ada beberapa gunung api yang sudah mulai aktif, seperti Merapi, Semeru, dan juga di luar negeri itu banyak ada beberapa gunung api yang mulai aktif. Apa yang harus kita pelajari? Nah, jadi yang kita catat, kita lihat berbasis data, mulai tahun ini terjadi juga peningkatan aktivitas kegempaan. Jadi selama bulan Januari itu sudah tercatat 560 kali lebih kejadian gempa-gempa. Di bulan Januari hanya 2 hari yang tidak terjadi gempa. Itu. Jadi setiap hari? Setiap hari kecuali 2 hari itu. Tapi kita tidak bisa prediksi kekuatan gempanya dengan lewat ini sensor-sensor ini, Mbak Rita. Kalau sensor tidak memprediksi tetapi mengukur. Kita baru tahu hasil ukurannya setelah kejadian. Setelah kejadian. Iya, kalau sebelum kejadian nggak tahu. Kalau bisa ya kita tahu ya kira-kira ini berpotensi, apalagi kalau mungkin posisinya itu. Iya, nah jadi memang lempeng. kalau gempa beda dengan cuaca ya, bisa memprediksi seminggu sebelumnya. Di sini belum bisa, meskipun kami ada riset. Riset itu akurasinya masih 60%. Oh, masih Belum, jauh di bawah. makanya kami tidak bisa mempublish, tidak bisa mengoperasikan karena akurasinya masih 60% di uji coba, jadi belum diterapkan. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang meleset, ya kan hampir sama 50-50. Iya. Jadi belum bisa. Masih belum bisa diandalkan. Saya lihat ini yang teknologi kan semakin lama semakin canggih. Saya ada beberapa kali sini, ini kan pasti ada ini upgrading, improvement, dan juga apalagi ini semua berbasis tadi disebut AI dan lain sebagainya. Ini penelitian ya kan penting, bagaimana dari segi pendanaan idealnya itu bagaimana, apalagi kita sekarang menjadi tuan rumah lah dari ini asosiasi gempa ini. Nah, yang khusus untuk gempa dan tsunami, khusus untuk itu kebetulan ya kami memang harus mempropose ke pemerintah ya. Saat ini berapa budget keseluruhan yang diperoleh oleh BMKG? Sekitar sebelum dipotong sekitar 3,2 kalau 3,2 T. Ya, sekitar itu. Itu besar atau kecil atau sedang kalau biasa? dibandingkan waktu saya baru datang ke BMKG tahun 2017 akhir itu 1,6. Oh, jadi ada 2 kali lipat lah. Nah, dan itulah untuk innovation. Jadi untuk menambah jumlah sensornya dulu hanya 170, sekarang sudah 300 lebih. Tapi idealnya berapa? Karena kita kan negara idealnya kepulauan 500. yang besar. Idealnya 500. Minimal 500 idealnya. Tapi dengan penambahan itu kami bisa melakukan kajian, memasang sensor-sensor yang mengepung patahan aktif dalam rangka untuk mengetahui prospek kegempaannya ini akan aktif. Misalnya di Jakarta ini ya, ada patahan ya. Nah, kita ingin tahu patahan itu benar-benar ada enggak? Karena serem ini, kita di Jakarta ini ada patahan, jadi kita tinggal menunggu. Tapi itu harus kita buktikan, karena itu kan hanya dari, sementara informasinya kan dari catatan zaman Hindia Belanda. Datanya kan nggak ada. Makanya harus kita mau buktikan, ngecek. Kita pasang itu sensor-sensor, kalau tercatat ada gerakan, berarti memang ada aktivitas patahan. Tapi sekarang kita kan
belum Masih tahu buta ini. ya Nah, banyak. saat ini sedang dipasang itu sensor-sensor dan nanti insya Allah bisa dihitung dengan teori mathematics kira-kira prospek akan bergeraknya berapa tahun lagi. Tapi nggak bisa akurat kalau gempa. Jadi katakan mau 10, 20, 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi ada estimasi seperti itu. Mungkin terakhir untuk kita masyarakat sendiri dan juga pemerintah, Edukasinya. edukasinya tuh Betul. apa yang diinginkan supaya kita tuh semua ada dalam DNA kita kalau masalah bencana alam ini. Ini Iya. sudah tidak perlu panik lagi, Iya, tidak perlu iya. mulai dari zero. Iya, betul sekali. Kami bersama BNPB dan lembaga terkait lainnya sedang berupaya agar masyarakat itu bisa seketika itu menolong dirinya sendiri. Karena di Jepang, kami belajar dari Jepang. Di Jepang itu 95% yang survive itu karena menolong dirinya sendiri atau ditolong oleh temannya atau ditolong oleh keluarganya. Jadi bukan karena ditolong oleh pemerintah. Nah, jadi kemandirian dalam menolong atau mengevakuasi secara mandiri ini sangat penting dan itulah pentingnya edukasi harus bisa mewujudkan anggota masyarakat ini tahu sebelum gempa apa yang harus dilakukan, saat gempa apa, saat ada tsunami apa yang harus dilakukan. Ini yang masih banyak harus kami berusaha. Baik, terima kasih banyak. Ini kerja keras sekali ini BMKG. Kita banyak sekali ya tergantung pada data yang dihasilkan oleh BMKG. Kita harapkan juga dari tahun ke tahun akan ada perbaikan dari segi teknologi dan Amin, juga ya, kerjasamanya sedang juga diupayakan. semakin baik. Sekali lagi terima kasih Terima banyak kasih Mbak sama-sama Mbak Desi Rita. atas kunjungannya yang kesekian kali. Iya. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini ya. Jadi kita mau tidak mau ya harus beradaptasi dengan bencana alam yang selalu dan akan selalu terjadi, dan kita juga pemerintah pusat, daerah dan juga berbagai macam institusi masyarakat kita juga harus paham memitigasinya sehingga semua ini kita perhitungkan dalam kita menata dan mengelola kehidupan dan lingkungan kita semua. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekian, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, ini masih masa COVID-19, sering ya cuci tangan, gunakan masker, tentu saja jaga jarak dan hindari kerumunan. Bye bye, stay safe.